Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas kode etik, yaitu kode etik TNI. Kami dari kelompok 8 sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya, Nur Adina Fatihah, kemudian ada Mbak Lutfiana Nur Inayah, ada Mbak Alvina Milenia Ifada, dan Mas Febri Yordan BN. Oke, yang pertama kita akan membacakan kode etik yang dimiliki oleh TNI. Kode etik ini memang bentuknya berbeda dibandingkan kode etik profesi psikolog karena di sini berisinya seperti sumpah atau perjanjian yang harus dilakukan oleh seorang profesi TNI. Yang pertama ada Sabta Marga. Yang pertama yaitu kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Kemudian patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Yang ketiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Yang keempat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Yang kelima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Yang keenam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Yang ketujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta sumpah prajurit. Kemudian ada 8 poin wajib TNI. Yang pertama adalah bersikap ramah tamah terhadap rakyat. Yang kedua, bersikap sopan santun terhadap rakyat. Yang ketiga, menjunjung tinggi kehormatan wanita. Yang keempat, menjaga kehormatan diri di muka umum. Yang kelima, senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya. Yang keenam, tidak sekali-kali merugikan rakyat. Yang ketujuh, tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat. Yang kedelapan, menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Kemudian juga ada sumpah prajurit, yaitu yang pertama, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Yang ketiga, taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan. Yang keempat, menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan negara Republik Indonesia. Dan yang keenam, memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan apakah perbandingan kode etik baik persamaan maupun perbedaannya antara kode etik TNI dan kode etik psikolog. Berikut merupakan persamaan antara kode etik Tentara Nasional Indonesia dan kode etik psikologi. Persamaan yang pertama, kode etik TNI dan kode etik psikologi dibuat untuk menjaga keprofesionalitasan anggotanya. Yang kedua, dibuat sesuai nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pelanggar kode etik akan diberi hukuman. Lalu yang keempat, kode etik TNI dan kode etik psikologi mengatur hubungan dengan individu lain. Yang kelima, kode etik TNI dan kode etik psikologi dibuat untuk menyejahterakan individu yang dilayaninya. Dan yang keenam, kode etik TNI dan kode etik psikologi berusaha membuat anggotanya untuk menjunjung tinggi profesionalitas dan kerahasiaan antar anggota lainnya. Selanjutnya adalah perbedaan antara kode etik Tentara Nasional Indonesia dan kode etik psikologi. Perbedaan yang pertama, kode etik TNI dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI. Sedangkan kode etik psikologi menjadi satu kesatuan. Yang kedua,
Kode etik TNI tidak terkodifikasi seperti kode etik psikologi, di mana kode etik TNI hanya berupa urutan nomor, sedangkan kode etik psikologi tersusun dalam pasal, ayat, dan huruf. Lalu yang ketiga, dalam berurusan dengan individu lain, maka kode etik TNI mengaturnya secara umum, sedangkan kode etik psikologi mengaturnya secara terperinci. Selanjutnya, yang nomor 4, kode etik TNI tidak menerangkan perbedaan fungsi profesi dalam keanggotaannya, sedangkan dalam kode etik psikologi diterangkan mengenai perbedaan fungsi profesi dalam keanggotaannya. Misalnya, perbedaan peran ilmuwan psikologi dengan psikolog. Selanjutnya, kode etik TNI tidak mengatur opsi-opsi jika anggotanya menemui suatu permasalahan dalam suatu keadaan tertentu. Sedangkan kode etik psikologi mengatur opsi-opsi lebih terperinci bagi ilmuwan psikologi atau psikolog yang menjumpai suatu hal dalam suatu keadaan tertentu. Misalnya, perihal penerimaan upah dari klien atau penyimpanan data klien. Dan yang terakhir, isi kode etik TNI diatur secara spesifik dalam Undang-Undang TNI Pasal 2, sedangkan isi kode etik psikologi diambil melalui intisari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hasil Kongres Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI.